Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yustistika dengan NPM 122628 kelas 3N Manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Baik, untuk materinya disimak baik-baik ya. Baik teman-teman, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep budaya manajemen pengetahuan. Jadi pengertian yang pertama itu menurut Stone et al. Menurut dia, budaya sebagai kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Yang kedua ada dari Muljono tahun 2003. Beliau mengatakan bahwa budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional, sebagai pemecahan masalah, dan juga anggotanya. Selanjutnya ada beberapa pengertian dari sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan juga sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk, yaitu struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya itu organisasi yang tertransasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu budaya merupakan produk. Jadi sikap orang dalam pekerjaan mereka ini berarti produk perjanjian psikologinya antara individu dan juga organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen mencakup beberapa aspek. Terdapat 5 aspek yang mencakup dalam manajemen. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan SDM, material, dan juga keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan juga efisien. Yang kedua yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan juga sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, meraktik sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan juga mengawasi. Yang kelima yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasi, dan juga informasional dalam memutuskan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah keseluruhan kognisi dan juga keterampilan untuk memecahkan suatu masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan juga rasional. Di sini terdapat beberapa pendapat anggapan dasar. Terdapat 2 anggapan dasar, yaitu yang pertama, budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemen berbasis pengetahuan. Yang kedua yaitu nilai bisa berubah dan budaya bisa diubah ataupun dirubah. Sudah tentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan, multifungsi, dan juga kegiatan proses budaya. Jadi budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya. Manajemen pengetahuan secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak di anggapan dasar. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat kepada manusia. Jadi manusia sebagai individu mempunyai suatu perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan juga pengalaman masa lalunya. Yang selanjutnya yaitu perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan juga kesempatan bagi manajer untuk membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi sebuah kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan di dalam organisasi. Pengetahuan juga sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk ticket konolek, bukan dari sistem informasi yang canggih. Jadi salah satu pendekatan yang berpusat kepada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan.
Jadi, inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi, seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuannya yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan yang sudah dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Budaya knowledge sering merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Yang selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Unsur budaya sharing pengetahuan itu terdapat 5. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan misi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan juga advokasi. Yang kedua adalah budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan juga keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pemberian, dan juga inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan juga efektif. Untuk selanjutnya yaitu ada gambaran kerangka dari knowledge sharing. Yang pertama ada kontributor. Kontributor itu yaitu menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan juga beri reward kepada kontributor. Selanjutnya ada peserta. Peserta itu ada stimulisasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan juga pengalaman orang lain, yaitu memberi reward kepada peserta. Selanjutnya ada fasilitator dan juga sharing continuous, yaitu bentuk sharing continuous, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Selanjutnya ada media. Media yaitu sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Selanjutnya ada peran dan juga fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Terdapat beberapa gambar komponen nilai-nilai inti, terdiri dari leadership, sense of detesting, climate, positive teamwork, value and system, enable structure, approach compounding, dan juga developed individual. Baik, untuk selanjutnya ini adalah slide terakhir, yaitu membahas mengenai 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S. 7S itu terdiri dari structured, system, style, staff, skill, strategi, dan service. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materinya. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.